Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita mengenai Android Studio. Oke, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 layout sekaligus, yaitu yang pertama relative layout, yang kedua frame layout, dan yang ketiga table layout. Baik, langsung kita mulai. Kita buka Android Studio. Sini saya akan mencoba mengubah tampilannya jadi full screen. Oke. Baik. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, sini kita tinggal mengubah layout yang ada dengan layout yang sekarang, yaitu relative layout. Kita ubah saja langsung dengan mengetik relative layout. Kemudian kita hapus ini. Oke. Kemudian kita akan mencoba masukkan atau menambahkan sebuah text view. Text view wrap content. Lalu kita tambahkan teks ini, teks dengan nama teks 1. Saya akan mencoba menambahkan padding di atas ini agar tampilannya terlihat lebih rapi. Oke. Kemudian saya tambahkan text size 20 sp, dimana untuk huruf kita sebaiknya menggunakan SP. Kemudian akan saya tambahkan text style-nya, text style bold. Lalu saya tambahkan background color-nya saya beri ungu saja. Oke. Lalu saya tambahkan ukuran. Saya tambahkan height-nya dulu. Oke. 100 dp. Lalu white-nya 100 dp. Nah, agar tulisannya pergi ke tengah, kita tambahkan gravity center. Oke. Jadi mungkin hurufnya kurang terlihat, saya akan mengubah warna hurufnya, yaitu text color. Sini text color jadi white. Nah, oke. Baik, ini adalah hasilnya. Pada desain aplikasi ini terdapat 2 komponen, yaitu yang pertama relative layout dan kedua sebuah text view. Pada text view ini kita membuatnya seperti mirip-mirip dengan constraint, di mana dia relatif terhadap satu yang lain atau posisi satu dan yang lainnya. Saya berikan contoh di sini ya. Kita mengatur posisinya, itu kita tambahkan layout
kita ubah ke horizontal tengah, kemudian true, maka posisinya akan berada di tengah dari text view itu sendiri. Misalkan kita atur horizontal, lalu kita ubah ke vertikal, nah maka posisinya akan berada di tengah pada posisi vertikal. Kemudian jika kita ingin menambahkan lagi sebuah layout di bawahnya agar dia berada di tengah, maka kita tambahkan layout horizontal true, maka posisinya akan tepat berada pada tengah-tengah, tengah-tengah dari desain aplikasi kita. Kemudian jika kita ingin contoh menaruhnya di bagian kiri atau nah, sini kiri contohnya, kemudian true, maka dia akan ke kiri. Dan jika di kanan, kita ganti saja kanan. Maka dia akan berada pada posisi kanan. Begitu juga jika kita mengubahnya pada posisi di bawah, button, maka dia akan berada pada di bawah. Ini nah, kemudian kita tambahkan layout left, nah, maka dia akan berada pada posisi tengah bagian kiri. Oke. Karena ini adalah relatif if constant relative layout. Oke, baik, saya akan mencontohkan mengapa ini disebut relatif. Sini saya akan coba menambahkan sebuah ID pada teks ini. Saya beri nama teks 1. Kemudian saya copy. Saya ubah ID-nya dan teksnya. Mungkin sini tidak terlihat. Mungkin saya coba akan mengecilkan height-nya juga width-nya. Seperti yang bisa kita lihat, di sini dia akan berada di depan dari teks 1. Kenapa? Karena di sini kita menulisnya pada bagian akhir dari codingan kita, maka dia ada di depan. Setelah jadi, maka kita bisa membuat posisinya berpindah tempat. Kita juga bisa menaruhnya di atas dari teks 1. Itu dengan cara kita menambahkan layout above teks 1. Nah, maka hasilnya atau posisinya akan berada pada di atas. Oke, mungkin saya akan memberi margin 10. Oke. Margin adalah garis luarnya. Oke. Nah, dan jika kita ingin mengubah posisinya menjadi di bawah dari teks 1, maka kita tinggal ubah di sini. Dari above kita ubah ke below. Below. Maka dia akan berada pada bawah dari teks 1. Dan jika kita ingin mengubah pada kiri atau kanan, tinggal ubah saja di sini.
Oke, misalkan right sama maka kanan. Oke, jika kita atur menggunakan left, maka dia akan berada pada posisi kiri. Mengapa layout ini disebut relatif? Karena sebuah atau widget-widgetnya relatif tergantung pada suatu objek yang lainnya. Ini mungkin hampir mirip dengan konsep layout yang kita pelajari sebelumnya. Karena relatif atau konsep layout itu sendiri merupakan pengembangan dari relatif layout. Oke, baik. Kita lanjut ke layout yang berikutnya, yaitu frame layout. Baik, mungkin kita akan lanjut pada pembahasan tentang layout kedua, yaitu frame layout. Oke, langsung saja kita masuk. Saya letakkannya terlihat full. Oke. Kita hapus dulu terlebih. Kita hapus dulu yang ini yang kita buat sebelumnya. Untuk mengganti layoutnya, kita bisa langsung saja. Itu dengan cara blok, lalu menulis frame layout. Oke. Pada frame layout ini, seperti namanya, kita membuat sebuah layout yang menampilkan sebuah frame atau bingkai-bingkai. Maka saya memberikan contoh di sini. Jika kita masukkan sebuah image view, sini match parent, lalu saya tutup. Kemudian kita menambahkan sebuah gambar. Contohnya, maka akan tampilan seperti ini. Dia full, atau seperti yang kita ketahui, frame atau bingkai itu meliputi dari seluruh isinya. Oke, kemudian saya akan memberikan ini ID, itu gambar GDR1. Kemudian saya akan coba mengcopy untuk menambahkan sebuah gambar baru, itu image view. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Atau saya coba ganti saja posisinya. Kalau saya ganti gambarnya, mungkin karena tidak terlalu jelas. Ini warna saja.
maka tampilan atau gambar kedua akan menutupi seluruh layar. Maka frame layout ini biasa digunakan untuk membuat sebuah desain yang terdiri dari gambar yang bertumpuk-tumpuk atau gambar yang berganti seperti slide contohnya. Kemudian untuk menampilkan atau menghilangkan gambarnya, kita bisa menggunakan visible, itu dengan cara untuk visibility-nya, kemudian bisa pilih gone. Pada gone maka dia akan tersembunyi pada bagian atasnya. Kita juga bisa tampilkan kembali dengan pilih visible, maka dia akan tampil. Dan yang ketiga, kita juga bisa pilih dengan menu invisible, maka dia akan menghilang. Oke, mungkin kita lanjut pada frame ketiga, yaitu table atau layout ketiga, yaitu table layout. Kita hapus terlebih dahulu, lalu kita ganti layoutnya. Table layout. Seperti yang kita ketahui, pada table layout itu terdapat dua, yaitu kolom dan barisnya. Maka pertama-tama kita akan memberikan sebuah baris, yaitu dengan cara table row, klik table row, kemudian kita tutup, lalu isi dengan text view. Contohnya dengan text view, yang terdiri dari teks, nama, kemudian layout height-nya, kita beli wrap content saja, dan layout height-nya wrap content, lalu kita tutup, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian juga kita bisa menambahkan sebuah edit text di bawahnya, itu edit text. Wrap content. Mungkin sini dan saja untuk keseluruhannya. Kemudian height-nya, wrap content, kita tutup dulu. Kemudian saya beri hint, masukkan nama. Oke, mungkin saya besarkan di sini. Text size lagi. Oke. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menambahkan kolom di dalamnya, itu dengan cara kita menaruh layout kolom, kita tulis 1 di sini. Nah, kolom pertama, kemudian yang berikutnya kolom kedua. Maka sini akan terdapat dua kolom di dalamnya, itu kolom pertama dan kolom
2. Kemudian kita juga bisa copy sebanyak yang kita mau. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Setelah itu, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan mengenai ketiga layout ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Baik, kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Jika ada yang bertanya, silakan tulis pada kolom komentar di bawah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.